Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nando Ramadan, mahasiswa Universitas Indo Global Mandiri, jurusan Desain Komunikasi Visual. Di sini saya ingin menjelaskan tentang Sentra Industri Pengrajin Songket Kota Palembang dalam mata kuliah Desain Komunikasi Visual DKV 3. Di sini saya mengangkat tentang Sentra Industri Pengrajin Songket Kota Palembang. Sentra Industri Songket Kota Palembang mempunyai latar belakang, yaitu songket adalah jenis kain tenun tradisional asli Indonesia yang asal usulnya berasal dari Pulau Sumatera Selatan. Songket digolongkan dalam keluarga tenun barokat. Songket ditenun menggunakan dengan tangan dan menggunakan bahan benang, emas, dan perak. Benang logam metalik yang tertenun berlatar kain menimbulkan efek kemilau cemerlang. Sentra songket mempunyai pengertian suatu wilayah di mana di dalamnya terdapat galeri-galeri songket yang sejenis, yang memiliki kaitan erat di antara gerai-gerai songket, dan ini juga dapat meningkatkan potensi bisnis di wilayah Kota Palembang. Nah, dia mempunyai rumusan masalah. Bagaimana sentra industri pengrajin songket Kota Palembang mengalami sepinya pengunjung atau konsumen, dan bagaimana cara untuk mempromosikan sentra songket Palembang agar kembali ramai. Metode perancangan. Dalam metode perancangan ini mempunyai dua metode, yaitu metode pengumpulan data dan metode analisis data. Dalam metode pengumpulan data mempunyai dua data primer dan data sekunder. Nah, dan data primer ini yaitu menggunakan survei dan wawancara yang dilakukan di sentra industri pengrajin songket Kota Palembang. Dalam data sekunder, mengumpulkan data-data dari berbagai buku dan internet, diambil dan dikumpulkan, kemudian dianalisis. Dan dalam metode analisis data, media ini menggunakan metode 5W2H untuk membantu menemukan suatu strategi promosi dan AISAS, untuk menganalisis apa saja kelebihan dan kekurangan dalam sentra industri songket Kota Palembang. Dalam pengolahan data, kemarin saya sudah melaksanakan survei langsung ke salah satu galeri yang ada di sentra songket Kota Palembang, yaitu Fikri Collection. Nah, Fikri Collection didirikan pada tahun 1997 oleh Bapak Ki Agus Bastian Fikri SRG. Nah, tujuan didirikannya karena ingin memperkenalkan kain khas budaya Sumatera Selatan ke seluruh Indonesia hingga ke mancanegara. Dan target pasarnya sendiri yaitu pelancong atau wisatawan. Nah, luar Kota Palembang. Nah, dalam galeri Fikri Collection ini tidak hanya menjual songket saja, tetapi juga menjual seperti kain jemputan, terus tanja, blongsong, batik, dan souvenir. Nah, untuk songket sendiri kisaran dari harga 1,8 juta hingga 50 juta. Media promosi yang digunakan oleh sentra industri songket Kota Palembang ini yaitu dengan cara melakukan wawancara di luar Kota Palembang dan Indonesia, sepertinya di Brunei, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Nah, sentra industri pengrajin songket Kota Palembang ini terletak di Jalan Kiai Rangga Wirasantika 30 Ilir, Kecamatan Ilir Barat 2, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Nah, visualisasi desain. Apa sih visualisasi desain itu? Dengan logo. Logo adalah penyingkatan dari logotype. Asal kata logo berasal dari bahasa Yunani, yaitu logos, yang berarti kata, pikiran, pembicaraan, akal budi. Istilah logotype dahulu diartikan sebagai tulisan nama atau identitas yang didesain secara khusus menggunakan teknik lettering atau memakai jenis huruf tertentu. Nah, jadi awalnya logo adalah elemen tulisan saja. Istilah logo yang kita kenal sekarang lebih populer daripada logotype, dan dalam aplikasinya dapat menggunakan elemen
apa saja, tulisan, logogram, terus gambar, ilustrasi, dan lain-lain. Banyak juga yang mengatakan logo adalah elemen atau gambar simbol identitas visual. Nah, dalam perancangan logo maupun perancangan media ini menggunakan 4 jenis tahapan, yaitu ide layout, rough layout, layout komprehensif, dan final design. Nah, untuk ide layout sendiri dalam logo ini gabungan dari tipografi, huruf S, dan elemen yang ada motif songket itu sendiri. Nah, dan motif songket ini untuk mewakilkan citra dari sentra pengrajin songket Kota Palembang. Nah, untuk rough layout dalam tahapan ini melakukan penyusunan sketsa kasar. Setelah mendapatkan konsep yang kita inginkan, nah kita akan melakukan sketsa 50 buah logo. Nah, untuk comprehensive layout. Nah, comprehensive layout, dalam tahapan comprehensive layout ini, tahapannya yang tersusun dengan baik seperti ilustrasi, warna, dan unsur-unsur lainnya. Nah, dan dari 50 sketsa kasar yang dibuat, dan nantinya akan dipilih satu untuk menjadi logo final. Dan di sini adalah logo final yang telah saya buat. Nah, untuk makna logo ini, makna logo pada perancangan ini, sentra songket ingin terlihat kesan mewah dan mudah untuk diingat dan dimengerti. Nah, pada logo ini diberikan visual berbentuk huruf S, yang artinya sentra atau tempat, dan juga bisa disebut songket. Nah, logo ini menggunakan motif songket untuk memperlihatkan keindahan dari motif songket yang ada di Kota Palembang itu sendiri, dan memperlihatkan citra dari khas Kota Palembang menggunakan elemen bentuk bintang berantai yang terlihat seperti mahkota yang artinya ratu atau raja. Nah, ini juga memiliki arti, yaitu tempat pusat perbelanjaan songket raja dan ratunya Palembang. Nah, untuk segi warna, untuk warna untuk warna merah artinya warna merah itu khas Kota Palembang ya, yang memiliki prinsip yang kuat, motivasi yang sangat tinggi, nah, dan memberikan hasil yang terbaik untuk pengunjung. Warna yang mampu menarik perhatian dan melambangkan keberanian, kehangatan, kesinambungan, dan kegembiraan. Nah, untuk warna gold, warna khas dari Kota Palembang juga, dapat menimbulkan perasaan bahagia, ceria, keagungan bagi masyarakat. Nah, untuk warna coklat kehitaman melambangkan kekuatan, dan warna kuning keemasan yang gold tadi melambangkan kemewahan, kesopanan, dan kehormatan. Penggabungan dari warna-warna tersebut menggambarkan adanya kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan dan kejayaan. Dengan menerapkan warna coklat, kehitaman, dan kuning keemasan pada kerajinan, menjadikan adanya suatu kebahagiaan pada setiap penikmatnya atau pemakainya. Nah, dalam media utama atau main media, di sini saya membuat miniatur rumah songket. Nah, di sini saya menggunakan miniatur rumah songket sebagai media utama. Media utama itu menjadi prioritas saya dalam mempromosikan wisata, karena dianggap paling tepat untuk menggapai target audiens. Kenapa saya membuat miniatur rumah songket? Karena saya mempromosikan sentra industri pengrajin songket Kota Palembang, yang artinya sentra itu adalah tempat atau pusatnya dari penjualan songket itu sendiri. Karena itu saya membuat miniatur rumah songket, karena rumah adalah tempat pusatnya kita melakukan aktivitas dan juga termasuk tempat kita beristirahat. Nah, dan media utama ini nantinya bisa dipamerkan di beberapa event yang akan diadakan di Kota Palembang. Nah, untuk ide layout itu sendiri yang saya gunakan adalah rumah limas Kota Palembang dan songket khas Kota Palembang itu sendiri yang saya gunakan pada perancangan miniatur rumah songket. Ini untuk rough layout, dan ini untuk final design. Untuk media isu atau frame media, yaitu ada poster, X-banner, dan brosur. Nah, media isu ini termasuk dalam kategori dalam media promosi luar ruangan atau outdoor. Nah, poster, X-banner, brosur itu sendiri merupakan sarah atau media promosi yang
memberikan informasi wisata sentra songket. Selanjutnya itu untuk ide layout. Nah, sentra songket sentra industri pengrajin songket Kota Palembang ini saya ambil dari motif songket yang ditampilkan, karena itu saya menggunakan gaya desain art deco untuk membuat desain media isu, karena sentra songket ini sendiri tidak pernah membuat media promosi seperti di Instagram, Facebook, dan media sosial lainnya. Dan desainnya nantinya akan dikemas sedemikian rupa agar lebih simpel dan ceria dan mudah untuk dimengerti oleh masyarakat, sehingga desain tersebut tidak terlihat kaku atau kuno. Dan desain ini diyakini bisa menarik perhatian seluruh masyarakat Kota Palembang maupun luar Kota Palembang. Nah, ini untuk layout poster, X banner, dan brosur. Nah, untuk final desainnya ini. Nah, ini untuk final desain X banner dan brosur. Nah, untuk media pendukung atau follow up media. Nah, media follow up ini adalah sarana atau alat yang digunakan untuk menyampaikan kesan yang sifatnya sebagai pendamping media utama atau media isu. Tujuan pembuatan media pendukung ini adalah untuk memperluas jangkauan promosi sentra songket ini dan mempertahankan loyalitas konsumen atau target audience terhadap sentra songket. Pada perancangan promosi objek wisata ini ada 5 media pendukung yang diantaranya adalah baju atau t-shirt, mug, stiker, gantungan kunci, dan tote bag. Nah, untuk ide layout ini sendiri yang ada di follow up media atau media pendukung promosi sentra songket yaitu motif songket itu sendiri dan logo yang telah dirancang atau dibuat dengan menggunakan gaya desain art deco itu sendiri. Nah, ini untuk layout stiker, terus t-shirt, mug, gantungan kunci, dan tote bag. Nah, ini final desain untuk t-shirt, terus tote bag, terus mug, dan ganci, dan stiker. Nah, kesimpulan, perancangan promosi sentra industri pengrajin songket Kota Palembang membutuhkan data-data yang sedetail-detailnya supaya perancang tersebut dapat dibuat dengan sebaik mungkin dan dapat mempertahankan mencerminkan sentra songket dan juga dapat membuat target promosi yang tepat untuk mudah dimengerti dan dipahami pengunjung wisata, dan apa yang ingin kita sampaikan melalui media-media perancangan promosi yang telah dibuat akan berguna dan dapat dipahami. Nah, sebelum saya tutup, saya ingin menampilkan ini yang media yang sudah saya buat, saya cetak. Di sini ada ganci, terus ada brosur, dan ini untuk media pendukung, dan ini untuk t-shirt, dan ini media utama, sebagai media utama yaitu rumah songket, dan ini poster utama. Untuk saya tutup, sekian, terima kasih. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.